Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini berbicara tentang firman Allah dalam surat At-Taubah tentang mustahiq zakat. Kata Allah dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata Allah, sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, dan petugas-petugas zakat, dan orang yang dihibur hatinya, mu'allaf, dan pada budak mukatab, dan pada orang-orang berhutang, dan pada jalan Allah dan ibnu sabil. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, zakat berbeda dengan sedekah, berbeda dengan infak, berbeda dengan fidyah. Bila fidyah dibagikan khusus kepada orang miskin dan orang fakir, itu doang larinya fidyah. Ada orang meninggal, dia punya utang puasa, lalu kita mau fidyahi, maka dibaginya hanya kepada fakir dan miskin saja. Selebihnya ada kiai umpamanya kaya, nggak boleh, haram. Ustadz gitu, atau ada orang kaya ngambil beras itu nggak jadi, karena fidyah khusus kepada orang fakir, orang miskin. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ini makanan yang diberikan kepada orang miskin toh. Fakir apalagi, miskin aja dapat, fakir lebih dapat. Ada ustadz susah, boleh, karena bukan ustadznya, tapi karena fakir atau miskinnya. Begitu. Itu fidyah larinya. Kalau kita berbicara nafkah, kita wajibnya kepada orang tua kalau susah. Anak yang mampu wajib ngasih nafkah, infak ama bapaknya, ibunya, ibu tirinya, istri bapaknya susah, tapi kan perlu nikah, kita modalin, maka ngasih belanja buat ibu tiri kita juga sebagai anak bapak. Begitu, itu ajarannya. Kalau kemudian susah, kalau enggak, ya enggak kita. Begitu juga kita orang tua mana, anak kita masih susah, wajib kita nafkahi. Termasuk ama istri kita wajib nafkahi. Kita wajib tuh ngasih nafkah sama bini, diatur oleh agama. Suaminya kaya, miskin pertengahan. Begitu, kaya beda, miskin beda, pertengahan juga beda. Saban hari, iya wajibnya saban pagi ngasihnya. Waduh, kita nggak bisa karena kita kerja kantoran sekali, sebulan untuk 30 hari ngasihnya. Tapi agama nyuruhnya saban hari. Kalau hari ini kita gojek nggak dapet, kita pastikan utang besok kudu didobelin.
begitu nih double, gantiin yang kemarin, wajib tuh kayak begitu. Untung bininya nggak ngaji, kalau ngaji nuntut nanti bininya ini begitu. Untung bininya nggak ngaji, kalau nggak ngaji mana saban hari. Kalau kaya lain, miskin lain, pertengahan ekonominya lah saban hari nafkah saban hari. Kasih ini mampunya berapa, 50.000 saban hari itu 50.000, besok pagi lagi 50.000. Kalau mampunya 100 saban hari. Mampunya berapa dia, 500 saban hari. Ini sama bininya begitu. Wajib tuh, kalau nggak ngasih kita dosa, kalau nggak ngasih dosa kita. Uang wajib, namanya infak, nafkah wajib gitu. Ngasih tuh saban hari. Kalau nggak bisa kita sebulan ini nggak dapat, bulan besok dapat, kasih. Ini gantiin bulan yang lalu. Kayak begitulah Islam mengatur. Jadi kalau fidyah sempit, hanya fakir sama miskin doang. Begitu. Kalau sedekah umum, orang kaya boleh, orang kafir boleh, pelacur boleh, siapa aja boleh kalau sedekah. Ini amat sangat luas, bebas, enggak ditentukan orangnya kalau sedekah. Nah, kita mau ngomongin zakat. Ini kan pengeluaran uang dalam Islam. Ada fidyah, ada apa tadi itu? Nafkah, infak begitu. Ada sedekah, ada zakat. Zakat lebih khusus lagi memberinya, golongannya. Ada berapa golongan yang menerima zakat? Golongannya ada 8. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, petugas zakat, keempat mu'allaf, kelima budak mukatab, keenam orang yang berutang, ketujuh sabilillah, kedelapan ibnu sabil, kedelapan ibnu sabil, kedelapan. Kita urai 8 nih. Ini 8 ini maksudnya 8 nih. Kalau kita yang berzakat enggak bagi sendiri. Kalau kita bagi sendiri, nomor 3 hilang. Amil, karena kita bagi sendiri. Jangan, gua kan ambil juga, itu sih bukan amilin, ambilin. Beda antara amilin sama ambilin. Enggak boleh. Kalau kita bagi sendiri, amilnya tinggal berapa tuh? 7. Nah 7 ini begitu. Itu kalau di kampung kita ada semuanya, kudu dibagi semua. Kudu dibagi semua. Kalau semua-muanya ada. Kalau nggak ada, yang ada dari 8 ini, dari 7 ini, yang ada. Waktu kita bagi zakat, kita urai nih kriteria nih, sebutan-sebutan ini biar kita nggak salah begitu.
dalam zakat. Enggak salah. Jadi agama menuntut kalau kita berzakat, kalau golongan yang disebutin ini ada semuanya, kudu semuanya dibagi. Kalau enggak ada, yang ada saja dari golongan yang 8 ini. Cuman kalau kita bagi sendiri, amil hilang gitu. Kita urut, satu namanya fakir. Biar kita tahu nih standarnya. Begitu. Apa tuh fakir? Fakir itu orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan. Itu namanya fakir. Yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan. Umpama kira-kira sebulan berapa ya? Ambil contoh, mau berapa ini contohnya? Berapa? Iya, jangan, itu kan standar gaji, bukan standar fakir. Ini kita aja, kita kebutuhan bini kita, kira-kira berapa kebutuhan bini kita? Mau ambil contoh rata-rata 50.000. 50.000, baik. Kan berarti kalau 50.000 sebulan kan 1,5 juta ya, benar ya? Baik. Berarti kebutuhan yang harus kita penuhi adalah 1,5 juta. Tapi hasil kerja kita, hasil gojek kita, kapan kerjanya 750 ke bawah, kadang dapat 300, kadang dapat 400, kadang dapat 500, kadang dapat 600, begitu. 750 aja ora pernah. Itu namanya di bawah 50% kebutuhan gitu. Ini nih orang yang model kayak begini namanya fakir, berhak menerima zakat. Begitu tuh. Satu tuh arti fakir. Kedua, miskin. Apa tuh miskin? Orang yang penghasilannya di atas 50% kebutuhan. Yang penghasilannya di atas 50% kebutuhan, namun di bawah 100%, namanya miskin. Contoh yang tadi, kita 50.000 gitu ya sehari, umpama ini contoh, kan 1,5 juta sebulan. Kita dapat kerja bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, 1,100,000, bisa 1,200,000, bisa 1,300,000, bisa 1,400,000, belum pernah 1,5 juta. Dalam setahun tuh nutup kebutuhan nih, tapi di atas 50%. Kan 50%-nya 750 tuh. Kalau 1,5 juta itu orang kayak begini miskin. Makanya ketika ngomongin fidyah, bila orang miskin dapat, orang fakir lebih dapat karena dia lebih susah. Tuh begitu. Jadi tergantung tuh dari sebutan tadi. Oh, saya nih kebutuhannya 3 juta sebulan untuk semuanya, begitu kata kita. Berarti kalau kerja kita dapatnya di bawah 1,5 juta, namanya kita kategorinya fakir. Bolehlah kita minta zakat sama orang kaya, bang bagi zakat, boleh, enggak apa-apa. Karena kita fakir,
Kita kebutuhannya 3 juta, kita dapat tuh 2 juta gitu. Kan di atas 50% tuh. Gitu, 2,5 juta, 2,700,000, 3 juta belum gitu. Ini namanya disebut miskin. Boleh menerima zakat. Dilihat dari kebutuhan. Nih kebutuhan nih. Kalau buat main Mobile Legend itu disebut kebutuhan. Jadi kebutuhan tuh primer, ya buat makan gitu. Itu namanya kebutuhan. Kebutuhan ini diatur di dalam standar kehidupan. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Begitu. Ketiga amil, ya kan? Kan amil tuh. Amil ini dia nyatet, dia nganterin, dia ngepul, begitu tuh. Tapi kagak digaji. Kagak digaji. Kalau ada yang gaji, nggak boleh. Contoh, kita nih ngumpulin zakat. Kemudian kita nih waktu mau bagi, ada kawan kita yang kaya, lu jangan ngambil dari situ, nih gua kasih upah lu muter-muternya, nih mobil gampang berapa, 500.000 buat muter-muternya, nggak bagi-baginya. Kata kita cukup standar baik 500.000. Kita nggak boleh ngambil barang 1.000 karena kita udah dipenuhi nih, amil nih, jatah kita udah ada yang termasuk kita jadi pejabat, petugas ngepul zakat, namanya badan amil zakat, udah digaji, nggak boleh ngambil karena kita udah digaji gitu. Kalau kita nggak ada gaji, bolehlah kita ngambil zakat. Berapa nih? Amil realnya tidak ada jatah zakat. Ini yang kita harus pahami. Amil itu tidak ada jatah zakat, yang ada upah kerja. Upah kerja. Ini contoh ya biar kita jelas. Kita ini lembaga zakat gitu, lembaga pengepul zakat, LPZ atau apalah namanya tuh, yang orang suka ada merek tulisan-tulisan tuh gitu. Nah kita nih berapa ngambilnya? Enggak ada amil tuh persentase, enggak ada. Jangan begini nih, golongan ada 8, 100% bagi 8 berarti 12,5%. Enggak begitu, salah dia, rumusnya enggak ada. Amil ini jatahnya upah, termasuk yang ngecerek. Kalau kita sumbangan tuh, nih kita ajarin caranya nih, termasuk ntar kita ngomong ngecerek, ngomong zakat dulu dah, sama nih, biar kita benar cara hidup beragama nih, biar jangan sampai kita jadi stroke, jadi sakit, jadi apa gara-gara kayak begitu tuh, ribet begitu. Saudara ndak usah yang kayak begitu, pesan kami kayak begitu supaya kita sehat zahir batin. Nah kita jadi amil pengepul zakat, maka kita dapat upah. Artinya biar gampang, sebulan berapa UMR umpamanya? UMR berapa kira-kira ya? 5 juta. Baik, UMR 5 juta. Nih mohon maaf nih, bulan ini orang nyetor zakat sama lembaga kita, karena kita punya lembaga zakat, bayarnya sama kita umpama dapat duitnya 15 juta dah, 15 juta dapatnya, maka dipotong sama kita berapa tadi tuh? 5 juta. 5 juta karena apa? Upah. Bulan besok dapatnya 7 juta, buat kita 5 juta, yang 2 juta buat fakir miskin yang nanti bakal dibagi. Lah gedean dia? Enggak ada gedean, karena dia upah. Nanti besok dapat 1 miliar, tetap 5 juta, lebih dari itu dia dosa. Begitu. Karena
upah. Nah, saya mau ajarin cara ngecerek ini di dalam agama nih, cara ngecerek. Saudara ngecerek, begitu semacam, mohon maaf kan ada kalanya masjid dibangun ngecerek ya kan, di pinggir jalan. Ini bagaimana cara ngaturnya? Cara ngaturnya, nih biar benar, begitu. Diupahin. Umpama Nurul Jana mau bangun, mau ngecerek di depan jalan raya, berapa dikasihnya? Upah normal hariannya berapa? Orang harian di kita punya kampung 50.000 apa 100.000 standar umum berapa? 100 sudah. Baik, 100.000 nih 100.000. Jadi yang ngecerek ini nih dikasih upah 100.000, begitu. Umpamanya kita sendiri nih, gitu ngecereknya, kita begini 100.000 upahnya, mau dapatnya 150.000, ya udah buat kita 150.000, ya buat masjid yang lagi dibangun, musal bangun. Besok dapat 200, ya 100.000 kita, 100 ini, besok dapatnya 10 juta, tetap aja kita 100.000, lebih dari itu dosa. Gitu. Makanya kita harus tetepin, kalau kita jadi panitia kayak begitu, tetepin, disepakati bersama berapa upah ngecereknya, begitu. Kata kita dah 150 aja, sepakat. Jadi siapa aja dapat berapa aja, dia segitu. Udah, kita bebasin pikiran kita, jangan mencurigai orang. Pokoknya karena kita udah berikan batasan, dia 100.000, lebih dari itu ya dosa-dosa dia, ntar juga hancur. Buah busuk nggak perlu pakai angkat tangan wirid. Ini ada jeruk busuk, bagaimana rontok sendiri, ntar juga rontok sendiri, salah dia, makan duit nggak bener nih, begitu. Nanti begitu, nih hidup caranya. Jadi kita bebas saja, bebas begitu. Caranya begitu, tapi berikan ketetapan bersama. Begitu ketetapan bersama, artinya kesepakatan. Jadi nggak ada pak ngiri-ngiri. Gua yang ngecek di daerah sono gua karena pakai prosentase. Begitu di sono bakal ketemu ada namanya lahan basah, ya kan gitu ya. Ada namanya lahan kering, begitu. Bakalnya rebutan, jadi ribut gara-gara kita salah. Pakai salah, tapi pakai sistem upah. Jadi lebih dari itu dosa dia. Yang penting kan kita udah beri batasan. Begitu, nih batasannya sekian. Dah, tuh agama tuh. Jadi kita nggak puyeng. Udah yang penting udah diajarin agama. Udah suka-suka dia dah. Hidup tuh begitu. Ini penting. Begitu tuh amil tuh begitu, dia dapatnya upah, tidak dapat Jadi biar kata dia orang kaya boleh. Nih kita kaya, kontrakan kita aja banyak, tapi kita kerja ngepul, boleh dia ngambil, nggak apa-apa, boleh begitu. Silakan orang dia kerja begitu. Tapi yang paling bagus kalau dia kaya, ya janganlah tenaganya aja, kan dia kaya, tenaganya aja ngambilin, begitu, ngambilin, tuh kayak begitu, nggak usah, begitu, kita nggak usah begitu, kayak begitu, ini aturan. Jadi sehingga nanti orang nggak bakal berebut, dia juga kerja. Kenapa kita harus upahin? Kan buat masjid, kata kita kan begitu. Atau buat musola, dia jaga di pengajalan, kita mau kerja, ini dia kerja, ini upah kerja, begitu. Tapi kan buat masjid iya kerja. Kalau kagak boleh dia upahin, lu upahin dari kantong lu. Enggak apa-apa. Agama tuh begitu ngaturnya. Tapi kalau kita mampu, jangan ngambil. Begitu kata Al-Quran, faman kana ghaniyan
falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau orang tuh mampu, jaga agama, tenaga aja. Kalau dia miskin, bolehlah ngambil dengan yang wajar. Itulah tadi tuh upah apa umumnya berapa. Tuh begitu tuh, boleh, boleh. Agama. Ini amil. Jadi amil bisa ada, bisa enggak. Dan amil bukan dapat zakat, tapi upah zakat. Kasih upah, amil tuh. Ramadan yang nyatet-nyatet nih, upahin. Berapa orang? Standarnya kerja sebulan apa 10 hari? Tergantung. Dari tanggal 1 penetapan jadi panitianya, berarti sebulan. Ini penetapan dari tanggal 20, 10 hari. Berapa tuh ngupahin orang 10 hari? Sepakati itu oleh pengurus, biar tidak saling sikut-sikutan dalam hidup, supaya tidak ada muncul suudzon satu sama lain. Tuh kayak begitu, supaya rapi dalam beragama. 3 amil. 4 mualaf. Mualaf artinya mualaf orang yang masuk Islam namun imannya masih goyang. Itu mualaf namanya. Imannya masih goyang. Kalau di kita, menurut survei kami, mualaf nih nggak ada di kita. Kalau menurut kami gitu. Kenapa nih menurut kami? Data yang kami dapat. Dari mana? Banyak sekali kami temukan orang non muslim, Kristen, segala macam masuk Islam. Mereka ketika Islam keimanannya mantap. Kata mereka yang kami temukan adalah, sekali saya Islam, saya pegang Islam ini sampai mati. Kata dia, kalau begini namanya imannya mantap. Dan banyak dari kita non muslim masuk Islam udah hasil penelaahan pemikiran yang panjang di dia. Bagaimana resikonya, bagaimana ini, bagaimana, sampai berani berikrar 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, mu'alaf kalau sampai ada, ini ada orang masuk Islam, cuman dimusuhin oleh keluarganya, di-cut dari kantornya, pecat, PHK, udah gak bisa kerja, nih susah goyang. Pas Islam kok gua jadi goyang begini, gak bisa kerja, kemana-mana susah, di blacklist. Maka ini perlu dibantu. Inilah dikasih zakat, namanya mu'al, goyang Islamnya. Tapi yang kita temukan gak begitu. Mu'alaf ini mantap Islamnya. Dalam masyarakat, mu'alaf itu muslim kelas 2. Ada orang nih udah Islam, udah 30 tahun, kita masih, dia mu'alaf, dia mu'alaf mulu. Ini salah. Begitu, mu'alaf mulu. Sampai ada yang bilang gini, itu padahal mu'alaf tapi rajin banget ke Nurul Jannah. Kalah kita. Nah ini karena kagak paham. Mu'alaf itu kan artinya orang yang masih goyang, pelin-pelan. Jangan-jangan kita yang mu'alaf, kadang sholat, kadang kagak. Ini yang kayak begini namanya mu'alaf ya. Dia mudah mantep. Kata kita itu mu'alaf, tapi ibadahnya kalah, rajin. Kita kalah. Kalau begitu yang kita yang mu'alaf kita, dia kagak. Kalau dia susah, bukan karena mu'alafnya maksud kami, karena fakirnya atau kasih. Begitu. Karena mu'alaf ini maksudnya orang yang masuk Islam tapi masih goyang, setengah-setengah, belum mantep. Belum mantep. Begitu. Makanya kadang di dalam satu negara kudu ada debat-debat presiden itu yang goyang-goyang nih biar mantep, maksudnya begitu. Begitu, biar nanti kagak goyang begitu. Biar menentukan pilihan.
begitu. Jadi mu'allaf ini diberi bekal untuk supaya dia jangan goyang, begitu, kasih, begitu mu'allaf. Lah teman kita perusahaannya banyak masuk Islam, dibagi zakat, kata dia duitnya juga banyakan gua, begitu. Enggak begitu, enggak. 4 tuh namanya mu'al. 5 budak mukatab. Sekarang nggak ada nih budak mukatab nih, nggak ada budak. Jadi budak mukatab tuh begini, zaman perbudakan kita nih situan diiming-imingi oleh Islam untuk memerdekakan budaknya, maka ada namanya kredit. Inilah ajaran kredit, dari dulu udah ada zaman Nabi. Kredit, ini budak mukatab nih begini kata situan. Namanya siapa budaknya? Khalid. Khalid budakku, lo bisa merdeka dengan bayar sekian juta yang diangsur 2 tahun, begitu, ngangsur saban bulan. Kalau udah lunas baru merdeka. Tuh namanya budak mukatab. Itu dicontoh dalam ilmu ekonomi kredit. Kalau lu udah lunas BPKB-nya gua kasih, nih punya lu, kan begitu. Itu dari dulu udah ada. Jual beli kredit tuh kayak begitu, Nih budak nih dibantu biar cepat merdeka. Sekarang nih udah nggak ada. Ini nih nggak ada. Sekarang nih di kita punya negeri. Terus gharimin, orang yang berhutang. Gharimin tuh orang ada orang utang buat bayaran sekolah anaknya karena dia lagi payah kena PHK, ngutang, minjem duit. Ada orang bagi zakat, boleh dia dibantu zakat untuk ngeberesin utangnya, boleh. Atau ada orang ribut, si A sama si B ribut, kata si A gua udah bayar utang gua 1 juta, kata si B belum, ribut mulu. Biar damai, berapa utangnya? 1 juta, baik, kita pinjam sama temen kita, bang pinjemin 1 juta, nanti kalau ada bagi zakat saya bakal minta. Jadi kita ini ngutangin demi damai. Nanti ada orang bagi zakat diganti nih duit kita yang 1 juta buat orang gak ribut nih. Itu namanya gharim. Boleh tuh menerima zakat. Orang yang ribut begitu bertikai itu biar dia adem, jangan ribut, begitu tuh gharim yang kayak begitu tuh. Mana lagi? Fisabilillah. Sabilillah 7 ya, sabilillah. Apa tuh sabilillah? Sabilillah ini asalnya orang yang perang, yang gak digaji, bukan tentara pemerintah, sukarelawan, berperang melawan musuh Islam, perlu dibantu zakat untuk bayar senjatanya, untuk beli peralatannya, kasih zakat yang membela agama nih. Tapi kalau digaji pemerintah nggak boleh, karena udah dapat gaji. Nah, karena sekarang tuh nggak perang kayak begitu, sabilillah. Orang yang ngajar tuh agama tuh, ngajar Iqra, kasih gitu, ngajar tuh nyai ngajar perukunan, kasih. Namanya sabilillah. Orang yang berjuang juga nih, apa namanya, menegakkan agama Allah, boleh dia dikasih. Itu namanya disebut sabilillah. 7 guru ngaji kata kita orang sekarang. Ke-8 ibnu sabil. Ibnu tuh anak, sabil tuh jalan, anak jalanan. Apa maksudnya ibnu sabil? Maksudnya begini, ada orang kehabisan bekal mau pulang kampung, boleh dia minta zakat untuk ongkos dia kepulangannya. Namanya disebut ibnu sabil. Umpama bapak orang Jawa tinggal di Haji Basir, ada orang bagi zakat, saya mau ke Jogja
Jogja berapa ongkosnya ya? Mau ke Tegal, kan naiknya di situ tuh, Pasar Lembang ya. Berapa ongkosnya? 400. Baik. Nih saya minta ongkos. Gitu. Ya gua kagak ada duit dari zakat. Boleh kasih sebatas ongkos, namanya Ibnu Sabil. Dari data yang ada mengukur kondisi sekarang, paling yang ada nih fakir, ya kan? Ini biar rapi nih bagi zakatnya, ya kan? 2 miskin. Karena kita bagi sendiri, paling ada sabilillah, begitu ya? Gitu tuh. Nah, kalau ada 3 doang, nih, ini cara bagi zakat. Oh, ada 3 di kampung gue, kata kita, fakir, miskin, sabilillah. Duit zakat kita ada berapa? Kita hitung, duit kita ada 500 juta. Kan lebih daripada 80 gram emas tuh. Begitu, kalau segramnya sejuta aja 80 juta kan udah lebih 500 juta. 500 juta dibagi 40. Berapa tuh? 12,5 juta. Ini kan tukang hitung-hitung nih. 500 dibagi 40. Berapa? Iya, 12,5 juta kan begitu ya. 2,5%-nya begitu. 2,5%-nya 12,5 juta. Karena duit kita ada 500 juta umpama. Ini mau zakat nih, udah setahun nih duit, ya kan? Kita nggak bagi zakatnya tanggal berapa? 15 Ramadan. Baik, ini 15 Ramadan. Ajang bagi zakat kita. Itu, wah ada 500 juta. Baik, berarti zakatnya 12,5 juta. Ini bagaimana cari zakat? Nah ini yang tadi, ini fakir, ini miskin, ya kan? Ini sabilillah. 12,5 juta dibagi 3. Ini biar benar cara bagi zakat nanti. Saya berharap antum pada nih ke depan duitnya banyak. Nih bagi zakatnya biar benar, karena tidak sedikit kaum muslimin mengeluh, kok usaha saya menurun perlu ada zakat. Bener nggak kita udah zakat? Jangan-jangan kita udah ngeluarin tapi belum berzakat. Apa udah ngeluarin? Yang penting udah ngeluarin, gitu. Iya gitu dia. Nah ya ini ngaji nih, begitu, supaya kita harus paham begitu. Ini cara berzakat biar benar. Gitu. Saya itu sama kawan-kawan majelis itu kalau Ramadan suka kumpulin sini biar ngerti cara berzakat. Biar Anda jangan oleng dalam bisnis. Karena rumusnya nggak bakalan oleng kalau kita benar berzakat. Zakat dulu. Ini kita biar gampang. Umumnya kita 3 dah. Ini umumnya. Begitu. Fakir, miskin, sabilillah. Berarti kalau ada 3, bagi 3. Kalau ada 4, bagi 4. Ini kita bagi 3 aja dulu ya. 500 juta. Berarti zakatnya kan 12,5 juta. Maka lagi ngomong 12 juta aja, setengahnya kita simpan dulu. Kan dibagi 3 tuh 4 juta kan. Berarti si fakir 4 juta, si miskin 4 juta, si ini 4 juta. Tinggal 500 bagi 3. Begitu tuh. Begitu 500 ribunya itu. Begitu tuh. Kan 4 juta 150-an lah. Biar gampang aja, yang satu 4,5 dah, yang ini 4, yang ini 4, kan begitu tuh. Tuh udah. Ini biar bagi zakat nih bener. Udah. Berarti ini nih anggap deh 4,5 ya kan. Ini 4, ini 4. Kan totalnya 12,5 juta. Baik. Ini kita udah pisahin. Miskin ada berapa? Biar gampang. Ada 100. Nah, minimal supaya bener nih, ini namanya biar gampang saya menyebut departemen fakir, departemen miskin, departemen sabilillah. Begitu. Bagi 3 duit tuh. Sesudah bagi 3, ini kalau pengen bener minimal pergolongan 3 orang minimal. Lebih dari itu boleh, minimal 3 orang. Ini miskin 3 orang, artinya duit 4 juta tadi minimal dibagi 3. Enggak boleh dibagi 1. Salah kita begitu.
Artinya satu orang aja dah, nggak boleh. Kita disuruh gantiin dari kantong kita non zakat, yang dua yang belum kita bagi. Jadi minimal tiga orang. Lebih dari tiga boleh, silakan. Mau 100, mau 200 orang gitu, silakan. Minimal 3 orang per departemen biar gampang. 3 orang. Miskin 3 orang, miskin 3 orang, begitu. Si fakir, miskin ada berapa? Ada 1000. Kira-kira kita mau bagi berapa? Saya bingung kalau semuanya nggak cukup ini. Kalau orang ada 1000, 4000-an satu orang, nggak berasa. Saya mau 100, silakan. Saya mau 50, mau 3 orang aja minimal. Pokoknya 3 orang ini minimal, nggak boleh nggak. Lebih silakan. Begitu, masing-masing nih. Dan ini yang dipengeni oleh agama cara bagi zakat. Apalagi kita pengusaha besar nih begini. Biar benar cara bagi zakat ya. Kita pengusaha besar, perusahaan kita banyak, biar gampang. Duit kita yang ada adalah 10 miliar. Begitu, namanya juga kita usaha ya kan. Ada berapa? 10 miliar. 10 miliar. 10, 2,5%, 250 juta, ya kan? Tuh 250 juta tuh 2,5%-nya. Kan kita harus jago matematik, gitu. Jangan dagang jengkol rugi mulu, salah ngitung, begitu. Kan kita harus bisa ngitung, begitu. Ngaji fikih kan ngaji matematik, Bapak Roid. Harus kita bisa matematik. Maka kalau kita 10 miliar, berarti kan zakat kita 250 juta. Nih cara zakat yang bener nih, cakep nih. Kalau diamalin gitu, umpamanya nih, begitu. Nah, 250 juta kan dibagi 3, betul nggak? Dibagi 3, jadi berapa tuh? 25, 8 ya? 80 jutaan ya? Nah, baik. 80 jutaan lah per orang. Lagi 80 aja kan 240 juta tuh kan. 10. 80 juta per departemen. Ini cari bagi zakat nih biar benar. Moga saudara nih kaya raya nanti. Ini amalin ajaran agama. Karena itu nggak bakalan bingung saudara. Cara ngatur agama nih ya. Ini amalin. Kan 80 juta. Departemen ini belum orang nih. Baru kita kelompokin di rumah kita semuanya, dipernah-pernahin kata orang Betawi. Udah nih 80 juta. Kita tanya nih si fakir, Bang Udin, iya, lu bisa apa? Tuh, ini cara zakat nih. Lu bisa apa Bang Udin? Waduh, kalau bertani kagak bisa. Kalau dagang gue bisa. Dagang apa yang bisa? Gue dagang gorengan. Gitu, tahu tahu isi, gue bisa. Kira-kira gerobak berapa? Ya kalau di kampung kita gerobak 4 juta masih dapat. Modal buat gorengannya berapa? Modalnya buat gorengan ya 3 juta dapat. Jadi 7 juta. Oh, iya baik. Kita kasih dia 7 juta. Tuh agama tuh. Ini namanya mengentaskan kemiskinan. Ini agama. Kasih nih si Udin nih 7 juta. Lo beli gerobak. Lo beli ini tuh begitu. Nah si Udin nih kan udah kepotong tuh 7 juta umpama gitu. Kata kita nggak dapat kalau 7 juta. Kata kita gerobak sekian. Ya itu kan tinggal saudara contoh doang ini yang saya mau maksud. Udah nih si Udin tahun depan bisa zakat. Kan dia dagang, udah ngaji. Jadi orang miskin berkurang. Itu namanya mengentaskan kemiskinan, paham nggak? Islam tuh begitu cara bagi zakat, bukan satu orang 10.000, jadi nggak berasa. Nah si ini kenapa lubang puyang bayar sekolah bocah nggak ada, saya stres. Berapa bayar sekolahnya? Sebulan saya cuma 200.000. Ini udah nunggak nih hampir setahun. Hitung nih buat bayar sekolah tuh begitu, kayak begitu. Kalau saudara mengenal, mohon maaf, mengapa kami kadang suka bagi motor sama anak majelis? Itu kayak begitu sebetulnya.
sesuai kebutuhan. Dari mana ini duitnya? Ya pokoknya dari mana, kayak kalau bahasa saya kayak begitu cara saya. Kenapa anak-anak majelis tuh banyak saya beliin motor tuh? Kadang saya dengan bahasanya, kenapa lo jalan kaki? Bini lahiran, motornya saya sekolahin nggak cukup juga, saya jual juga akhirnya. Oh jadi lo kagak punya motor? Kita ngintip gigi 2000 kita, sedekah kita tuh. Oh ada 5 juta. Pasti kita tegur. Ada nggak motor yang 5 juta? Ada motor anu gitu, Mio. Baik, lo cari motor yang model apa? Mau PCX, yang penting 5 juta. Itu kan bahasa kita, bahasa kita. Orang kita punyanya 5 juta, begitu maksudnya. Begitu, itu kan candain dia, candain. Pokoknya 5 juta kita di atas ini nggak ada, karena kita nggak ada lubang sedekah saya di atas ini. Begitu. Inilah yang kita bisa kasih. Sayang kagak. Karena emang kita udah punya kotak sedekah begitu. Kayak begitu di antaranya. Kenapa kayak begitu kan kayak begitu? Tuh kayak begitu di antara amalan tuh. Nah, maksud kami di dalam bab zakat tuh kayak begitu. Kalau tadi itu 10 miliar, 50 juta, 80 juta. Ini nggak usah dibagi 80 juta dikali sekian ribu orang. 180.000 kurang berasa bapaknya. Ini bisa apa? Saya bisa Gojek, carikan motor. Nih, beli motor. Begitu. Ini namanya mengentaskan kemiskinan. Beli motor, duit dari gini-gini. Gitu. Ini begini. Ini Ustadz, baik. Kenapa kamu ngelamun mulutan? Ini kitab, pengen ngaji nggak punya. Kitab apa? Kitabnya itu Biharul Anwar. Waduh, kitab ulama Syiah ini. Iya, tapi ini ngaji saya demen banget kitab ini. Kita tahu harganya 25 juta. Ini ada 80 juta. Nih 25 juta beli. Begitu, kitabnya mahal ya kan? Wah, kitab mahal, kitab 4 juta, 5 juta, 6 juta. Begitu kitab, nggak ada. Gitu, ada sih 100.000 Batabin, Batamoubin. Kitab nggak ada yang murah ya kan? Kitab mahal 4 juta, 7 juta. Dia puyeng bagi. Jadi berasa ngasih orang tuh beras. Saudara punya saudara susah. Dari sini nih cara ngasihnya, dari zakat. Termasuk bapak punya anak, kan anak nggak sama derajatnya. Ada yang kaya begitu, ada yang tinggi, ada yang miskin. Yang miskin bagi. Dari mana? Dari duit zakat ini. Kan miskin, oh mantu kita miskin, bagi. Nah, anak-anak kita protes, si anu dibagikan mantu, gua kan anak. Kita jangan nomelin, duduk tong, duduk begini tong. Lo tahu, bapak bagi dia, tahu, bapak kan bagi dia 10 juta. Begini tong, lo malam tahajud 2 rakaat baca kuliah kulhu, lalu minta sama Allah, ya Rob jadikan saya miskin kayak ipar saya bagi. Lo apa kayak begitu? Itu duit zakat. Lo jangan ngiri, kudunya lo bantu dia. Begitu agama nih, biar kita paham cara bagi zakat, biar benar cara bagi. Jadi kita jangan ngiri orang dibagi, mungkin karena dia susah. Kita nggak dibagi, jangan. Ngapa gue dibagi? Namanya pengen miskin, jadi miskin. Jangan. Kalau bisa kita bisa bagi. Itu begitu. Jangan ngiri sama orang yang dibagi. Enak dia, kagak enak, kagak. Itu begitu hidup. Kalau ngiri bakal ribet jiwa kita. Nggak begitu. Jadi orang tuh begitu. Orang tuh. Jadi ada takaran cara ngebagi zakat. Jadi mohon maaf, per departemen minimal 3. Lebih dari 3 silah, kurang dari 3 ini cara bagi zakat. Kenapa kita perusahaan jadi jebol, dagang kita jadi menurun, bisnis kita jadi jebol, anjlok, kolab? Seringkali kita cuman ngeluarin doang 2,5%, tanpa jalurnya kemana. Tuh begitu maksud saya. Cara baginya bagaimana? Karena Islam ini mengatur. Nggak boleh asal bagi-bagi aja.
Begitu. Contoh kayak fidyah, ya kan? Nah, keluarga kita meninggal, kan kita nggak paham kalau adat-adat Haji Basir ini, saya kurang ngerti begitu. Ada beberapa daerah adat, kalau kemudian meninggal dia mau bayar fidyah, taruh di masjid tuh beras, ya kan, nyolatin tuh. Yang bawa orang kaya, kagak jadi fidyahnya karena kaya, malah yang miskin kagak bawa, dia kagak ngambil. Emang dia juga temennya manggul-manggul, apa namanya, kurung batang, ya kan, dia kagak keburu bawa. Mana yang kaya yang ngambil. Jadi enggak kudu begitu, enggak, anterin aja sama tetangga kita. Sebelum kita ngebagi, nyolatin, kalau kita ada duit, ninggalin berapa hari puasa bapak kita. Oh, bapak kita ninggalin puasa sebulan. Oh, sebulan, baik, karena sakit sebulan ya, sehari semut, biar gampang sekilo dah, berarti 30 kilo. Enggak mesti satu orang aja 30 kilo. Pergi ke rumah nyai kita yang susah, nyai ini fidyah atas meninggalnya bapak kita. Udah kita niatin di hati di rumah, niat saya mengeluarkan beras sejumlah 30 mud untuk menggugurkan kewajiban puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh almarhum bapak saya. Dah, tinggal bagi doang nih nyai. Udah beres, kayak begitu. Biar kita enak, begitu. Artinya jangan sampai teman kita yang kaya dapat malah yang miskin kagak dapat. Ini fidyah, larinya fakir miskin, begitu. Ini harus kita pahami. Akhirnya kita yang tadinya sehat jadi karena makan bukan haknya. Ini jadi repot, begitu maksud saya. Ini yang harus kita jaga, hati-hati dalam hidup. Hati-hati itu dalam hidup. Itu kayak begitu. Kalau mau, saya banyak orang ngasih beras sama saya bilang, saya kagak mau kalau beras fidyah. Jangan, sini saya ajarin aja bagaimana ya, saya pengen bagi pak kiai, jangan, sayanya dosa fidyah. Dan saya juga walaupun masih susah, saya nggak pengen jadi orang miskin gitu. Kalau ini pengen jadi orang miskin, saya kagak mau. Oh, nggak mau. Kalau begitu bukan dari fidyah. Boleh kalau bukan dari fidyah mau nggak apa-apa. Kalau fidyah saya nggak mau. Bagi si anu, begitu. Tuh begitu. Ente kalau mau bagi santri, tuh santri tuh makannya. Kasih santri aja. Nggak apa-apa dia. Dia orang miskin. Lagi juga menurut ilmu lagi bagus, kasih dia. Saya jangan. Nggak boleh. Kata kita. Ini ada aturan agama nih. Diatur. Nah, ini nih cara bagi zakat biar kita benar. Udah nih benar fikih tuh. Udah paham tuh ya? Minimal berapa? 3, lebih dari 3 silahkan. Cara ngitungnya begitu, cara ngitungnya. Nanti saudara baginya niatin, sebelum ngebagi begini nih, kan tadi 10 miliar, berarti 250 juta, ya kan gitu ya. Niat saya mengeluarkan, atau bahasa singkat aja, ya Rob, ini zakat harta saya, terimalah ya Allah. Udah jadi, niat di hati aja. Baik, udah jadi tuh. Baik. Saya ajarin nih cara-cara akhlak. Udah tuh duit tuh ya. Bikin amplop. Nih saya tuh bikin amplop, tulis zakat mal. Kalau zakatnya mal, dagang zakat dagang. Amplopnya cetak aja. Zakat dagang. Daleminnya nih kasih tulisan ya di bawahnya. Mohon doanya agar supaya dagangan saya laris. Al-Fatihah. Jadi orang tuh bakal doain. Satu orang miskin satu Fatihah kali 1000. Masa kagak ada yang manjur? Usaha kita bakal tambah bangkrut? Kagak bakalan. Beneran. Ini rumus begitu. Rumus bagi zakat, rumus. Itu begitu. Rumus bagi zakat. Bagi begitu. Jadi orang tahu. Supaya jangan sampai orang muji. Begitu, muji kita begitu. Loh, ini sedekah mulu, bukan duit orang. Begitu, supaya jelas cara ngatur. Nah, udah begini nih, kita ngerangin akhlak ya. Ini di luar fikih. Fikih udah tuh per departemen 3, lebih minimal, lebih 3 silahkan. Begitu. Kemudian akhlaknya, daripada orang fakir miskin sabilillah ini ada kriteria lebih yang zakat kita bernilai ganjarannya enggak kayak itu. Cari yang rajin ibadah.
rajin ibadah, umpamanya merbot, ya kan, orang majelis dah miskin gitu, cari yang rajin ibadah, jadi dia bakal bersyukur. Oh ya Rob, berkat saya ngurusin masjid ada aja orang bagi, alhamdulillah, tuh jadi semangat gitu, semangat begitu, semangat begitu. Nih saya ambil contoh, kenapa majelis kita ngajak ngumrohin merbot begitu, bukan ketua umumnya begitu, bukan ininya, supaya merbot ini yang kurang diperhatiin ini diperhatiin. Sebetulnya saya sih ngajarin doang begitu. Kenapa itu merbot kalau umroh? Yuk ke Mekah, merbot iuran, pengurus majelis bantuin tuh merbot. Untuk apa? Supaya dia terima kasih sama Allah. Oh, ngurusin rumah Allah tuh bisa dianterin ke Madinah. Jadi orang berlomba-lomba pengen ngurusin masjid, pengen bantu bebersih masjid. Begitu. Kudunya kalau bahasa kasarnya, bukan saya orang kaya di masjid di mana saya ngajar. Tapi enggak begitu. Ini cara kami mengajak orang supaya orang tuh paham penting nolongin orang. Begitu. Dan tidak kita, ini bukan dari saya, makasih. Oh no, makasih pengurus masjid. Nih iurannya nih. Tuh begitu. Itu yang kita sampaikan sama masyarakat itu. Ada aturan dalam agama. Supaya begitu. Piring yang rajin ibadah kan bakal dibeliin sarung sama dia. Tapi jangan sampai duit zakat dibeliin sembako sama kita. Ini zakat 250 juta beliin sembako, dibagi. Dosa kita. Namanya kita ngatur aturan Allah. Dolim kita. Kalau mau sembako jangan dari duit zakat, tapi duit kita non zakat. Karena zakat mah udah milik dia, kita cuma ngebagi doang. Nah kalau udah milik orang jangan, nggak boleh. Kita pimpinan perusahaan, kebetulan kita dagingnya Abu Gosok, jadi sama karyawan kita, lu gajinya Abu Gosok aja, nggak duit, nggak boleh gitu. Gajinya duit dia, urusan dia bahwa mau beli Abu Gosok, mau beli sembako, urusan dia, jangan kita beliin sarung. Udah karena Ramadan beliin sarung aja zakatnya, jangan, nggak boleh, salah kita. Padahal ini zakat, jangan. Zakat ya zakat. Ini yang menyebabkan kenapa perusahaan pada jebol, bisnis kita jadi menurun. Salah kita di dalam menata dan mengatur berzakat. Jadi ini yang harus dipelajari oleh orang-orang yang usaha, yang dagang, yang ini. Saya sih dagang, tapi ya Allah buat bayar sekolah aja susah. Namanya ente masih miskin. Begitu. Kan ada zakat dagang. Iya, bagaimana? Ada standarnya. Sholat aja wajib, enggak ada standarnya. Kalau orang tuh bahagia, enggak sholat. Dikit itu enggak perlu. Wajib sholat enggak? Wajib sholat enggak? Kudu dibawa kemana? Iya, gerogol. Kayak yang begini mah. Jadi walaupun suatu wajib ada kriterianya. Zakat dagang ini wajib, bagaimana? Ada aturannya. Begitu, enggak asal itu kan dagang wajib zakat, enggak begitu. Diatur. Nih, supaya kita tertib, biar enggak bingung. Saya ajarin nih. Kenapa banyak kita jebol? Kita banyak sedekah rajin, zakat dagang enggak, kurang tertib. Padahal sedekah itu namanya tahajud, zakat dagang namanya sholat subuh. Tahajud mau rajin, subuhnya orang pernah sholat, sama aja bohong. Jadi namanya enggak benar. Yang wajib dulu, baru yang ini harus diatur. Ini cara kita supaya kita benar adanya. Tuh kurang lebih begitu tuh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Buat tanya jawab aja, silahkan kalau ada yang ditanya. Baik. Jadi pernah ada namanya zakat produktif. Apa itu? Zakat produktif, jadi ada orang yang tadi dicontohin mengasih modal ke orang buat dagang di gorengan. Dalam jangka waktu setahun nggak diambil, di tahun kedua dibagi hasil. Apakah itu termasuk zakat atau enggak? Iya, itu namanya bukan zakat produktif, namanya salah dia, pinjaman barangkali. Kalau zakat dia nggak boleh ambil. Kalau zakat
Dia udah berhasil, andai diambil, ambil zakatnya, dia jadiin amil untuk nolongin, begitu. Artinya ngajarin, coba kamu zakat, berapa hasilnya, begini. Oh kamu wajib zakat, sini keluarin sekian. Ngajarin tuh, yang dia cuman ngambilin doang untuk dibagi kepada orang lain, silakan, begitu. Oh enggak bisa, enggak bisa. Nggak bisa yang kayak begitu. Barangkali kalau sampai terjadi kayak begitu, dugaan saya dia bagaimana mengelola, karena ini udah maju, dia mau mengalihkan kepada yang nggak maju, bukan untuk dia. Jangan-jangan begitu. Kalau begitu mungkin bisa, mungkin. Jadi artinya ini udah maju, akhirnya karena dia nggak didongengin bahwa ini adalah duit zakat, karena merasa dia udah sukses lah dagangnya, dibalikin tuh modal biar gampang 10 juta dah gitu ya, atau 20 juta gitu. 20 juta balikin. Nah ini jangan-jangan bukan dia dibalikin, dimakan oleh dia jangan-jangan, tapi untuk orang lain lagi. Bisa jadi kalau begitu mungkin saja yang kayak begitu. Tapi kalau buat dirinya salah dia begitu. Karena ini mau membantu orang biar dia mengentaskan kemiskinan. Itu kayak begitu, mengentaskan kemiskinan. Itu kayak begitu. Dulu saya lupa nama kiainya di Jakarta Timur itu, ada kiai hebat. Ini kredit belum ada. Artinya dagang-dagang kredit itu motor belum ada dah. Zaman dulu belum ada begitu. Ini kiai hebat. Kiai hebat. Jadi kiai itu suka beliin motor, tapi buat ngojek. Zaman dulu ngojek luar biasa. Kiai ini. Jadi dia nggak bercerita nih ada kiai ini. Jadi ini orang nganggur, mau nggak ngojek, saya beliin motor. Lo nyetor saban hari 20.000 amanah, kata kiai. Gitu. Cukuplah umumnya begitu 20.000 tuh nyetor. Tapi ini kiai ini hebat nih. Tapi syaratnya lo sholat. Kalau nggak sholat motornya gua tarik. Kata kiai nih. Iya baik, begitu. Jadi dia 20.000, 20.000, dihitung sama kiai itu sampai seharga motor. Harganya 10 juta. Setelah udah lunas 10 juta, duitnya udah balik, dibilangin sama si kiai, motor buat lo. Begitu. Karena dia pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Jadi dia suruh ngojek buat begitu. Ada kiainya. Dan itu ratusan. Pada sholat semuanya. Ini tuh kayak begitu. Ini namanya pinjaman lunak. Pinjam 0%. 0%. Itu begitu. 0%. Itu begitu. Ini diantaranya, mohon maaf, ini ngomongin majelis. Sebetulnya ada mic ini saya kurang mau ini, tapi nggak apa-apa ilmu. Saya nggak suka. Ini majelis kita kalau mau saya dongengin. Contoh, bikin kalender. Majelis kita, ada kawan kita yang ada duit. Ini kalimatnya nih yang sebenarnya. Biar gampang aja. Bang Desi, minjemin duit berapa? 100 juta buat nyetak kalender. Kita sampein tuh sama masyarakat. Nih kayak saya dongengin, nih kalender semuanya wakaf. Realnya enggak. Realnya wakaf itu setelah ngebalikin duit dia karena pinjaman 0%. Duit dia 100 juta. Balikin nih duit dia nih 100 juta nih umpamanya modalnya 100 juta gitu, atau modalnya 40 tergantung tuh nyetak berapa dia, anggap dia 1 juta nih, 100 juta Bang Desi, balikin tuh sekian bulan orang pada bayar tuh, kelebihannya dapat berapa, mau 20 juta, itulah wakaf masyarakat semuanya. Tuh begitu kerjaannya, tuh namanya pinjaman lunak namanya, pinjaman lunak 0%. Daripada duitnya ditaruh di bank nggak ada dapat duit seperak, mendingan buat wakaf, minjemin doang buat wakaf. Itu yang terjadi dalam nyetak-nyetak yang ada tuh masyarakat tuh, namanya pinjaman lunak, pinjaman 0%, begitu. Tapi kelebihannya semuanya buat wakafnya masyarakat. Jadi berapa aja orang ngasih, itu yang terjadi. Kayak kalender segala macam begitu, tuh namanya wakaf semuanya. Setelah dipotong pinjaman orang.
Jadi ketika umpamanya dapat 40 juta, itulah nilai wakaf dari seluruh masyarakat dari hasil ini. Itu cara. Kayak begitu tuh. Mencontoh ya yang Jakarta Timur tuh kayak begitu. Kerjaan-kerjaannya. Daripada duit si fulan ini ada di bank, gitu, dapat duit juga kagak. Di duit 30 juta, ya kagak dapat faedahnya seperak. Mendingan bantu agama, pinjemin 0%. Begitu. Banyak tuh kawan-kawan majelis itu kerjaannya kayak begitu. Kan ganjaran gede, dari 30 juta jadi 70 juta, kan berarti 40 juta, berarti sudah 40 juta, kan begitu masyarakat itu nilainya, balikin, itu totalnya kayak begitu, cara menghitungnya, itu yang terjadi, kayak begitu tuh. Namanya pinjaman 0%, 0%. Ini dalam hidup, jadi nggak boleh kalau kita zakat bantu-bantu aja, begitu. Cuman kita jangan diomongin takut dia lagu-lagunya begitu barangkali. Karena ini zaman akhir ya kan, udah berapa ini kian gitu, makanya dia nggak balikin, jangan-jangan begitu, karena nggak diomongin makanya dibalikin, begitu maksudnya biar dia tanggung jawab kan. Kalau dibilang ini duit zakat ya, udah lu habis-habisin aja, ya ternyata nggak produktif nantinya kalau begini nih. Itu barangkali kayak begitu maksudnya daripada yang zakat itu, kurang lebih demikian. Allah alam. Ya baik. Senilai zakat lah gitu ya. Iya. Nilainya tadi kan kecil. Iya. Oh boleh saja bang, silakan saja. Itu bagus sekali. Kalau mau begitu tuh. Hanya yang abang harus perhatikan daripada nilai zakat ini, tolong dibagi kayak tadi, yang zakatnya tuh. Jadi sehingga mengikuti. Umpamanya nih gini, karena ini zakat kita ini kecil gitu. Biar abang ajar, kalau kita duit 80 juta kan berapa tuh? 2 juta ya? 2 juta. Kecil kalau bagi tiga ini. Kecil. Kita tambahin nama sodako. Baik. Kita potong aja di fakir miskin nih. Yang 2 juta nih. Yang lain-lain ini buat yang lainnya. Kurang lebih begitu. Silakan. Enggak apa-apa. Itu namanya dalam bahasa agama. Wa anta tawwa'u khairukum. Anda lebihkan lebih bagus. Begitu. Dari kadar zakat yang ada. Kurang lebih demikian. Cakep. Wallahualam. Iya baik. Yang sudah terlewat tuh bagaimana ceritanya? Contohnya, dulu nggak zakat segala macam gitu macamnya atau begitu? Oh baik, baik. Iya ngutang zakat. Kalau kita tahu ada nilainya, gantiin aja. Gitu. Kalau kita tahu nilainya. Kalau kita nggak tahu, udah wa ilaihi turja'ul umur. Balik ke nama Allah Maha tahu. Yang sudah, karena kita bingung ngitungnya. Begitu. Kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, Bang Desi. Monop totalnya kita bisa ngira-ngira lah, karena orang belakangan itu demen akunting gitu ya, ada catatan-catatannya, ada pembukuan gitu dengan rapi, kita ketahuan sebetulnya kita wajib zakat ini. Kalau kita kebetulan itu bisa ngitung ada nilainya, kan nggak besar, itu udah 0,5% doang begitu, walaupun di total keseluruhannya kan jadi besar barangkali, tapi kan kita bisa angsur, yang penting kita pisahin, niatin bahwa saya bakal bayar utang-utang zakat saya. Begitu. Anda ditentukan bayar utang. Begitu. Yang penting kita catatannya aja, Bang. Catatan itu apa? Maksudnya gini. Tahun anu kita zakat biar gampang, kira-kira 1 juta lah umpamanya ya. Tahun anu kita 5 juta. Tahun anu kita hitungannya 6 juta. Dari pembukuan yang kita ingat aja dah. Kira-kira atau 1 juta, 2 juta gitu. Anggap deh total zakat itu keseluruhannya 10 juta gitu, Bang. Umpamanya gitu. Dari sekian itu kita bikin catatan, saya punya utang zakat yang belum saya bayarkan 10 juta. Buat apa? Kalau kita ternyata umur kita meninggal, ini nih bisa dibayarkan oleh keluarga kita ketika membaca diare kita. Nah, ini bisa supaya kita nggak ada hukuman begitu. Di akhir kan kita udah nyatet ini bahwa kita siap bayar yang 10 juta nih. Tinggal dibayar saja, tinggal dibagi. Zakat itu tidak perlu ngomong, ini tinggal kita bagi aja sama orang yang golongan-golongan yang tadi kita ketahui. Kurang lebih begitu. Yang penting kita ingat-ingat aja berapa ini begitu. Jadi daripada yang harus kita keluarkan, kayak utang aja lah kira-kira begitu. Kan? Untuk apanya nih?
Oh betul. Jadi bukan. Jadi kalau kita niat ini, kita mesti niat bahwa kita kalau kitanya sekarang tidak ada barangnya, duitnya payah, ya sudahlah. Orang kitanya nggak ada. Tapi kalau kita ada, maksud saya sesudah duit ini terkumpul 1 juta, 2 juta, bulan anu sampai anggap dia 10 juta total keseluruhannya. Kita niatkan ini ya Allah zakat harta saya. Gitu. Terimalah ya Allah. Udah begitu tinggal bagi aja. Tinggal bagi. Begitu, Bang. Nah, hal yang paling penting barangkali kayak macam Bang Desi, agar supaya tidak bingung di dalam bisnis, saya banyak ngajarin kepada kawan-kawan yang bisnis. Itulah, mohon maaf kalau bahasa kami, jangan ditinggalkan. Istilah kami itu gigi 2000. Istilah kita sedekah saban hari itu. Kalau mungkin saban hari berat, gitu artinya rada repot orang usaha. Paling tidak setiap ada tender, ada proyek, kita potong sekian persen untuk CSR, untuk sodako lah gitu. Yang ini nggak mesti dibagi hari itu, Bang. Begitu. Nih untuk apa nih? Agar supaya kita tuh jangan sampai, kan sering kali dalam kehidupan masa itu ada orang ngajuin proposal, ya kan? Proposal, ada proposal ini, santunan, tetek, bengekala macam, supaya jangan kecabut pada bagian modal. Begitu. Kan bisa aja nanti kita ngambil modal, akhirnya kita habis. Tapi kalau kita udah sisihin, ini kotak, anggap deh kotak sodako begitu. Jadi nanti ketika ada orang minta santunan, keluarkan dari sini, minta ini keluar dari sini. Jadi kita enggak mengganggu pokok usaha kita gitu. Itu saya berharap kayak begitu. Karena beberapa orang saya ajarin, abang nih kasihan. Saya bilang abang nih kan mungkin bakal ada orang datang sama abang minta proposal. Itu dia payah bisa 50, kata dia gitu. 50 proposal, oh Masya Allah banyak amat ya kata dia. Ini biar anda jangan stres, anda pisahin aja dalam bisnis anda. Berapa persen seikhlasnya jiwa anda. Yang ini nggak mesti hari itu dibagi, Bang, kata kita. Nanti ada orang datang minta satu yatim, ambil aja dari situ. Jadi modal bisnis adat tetap berjalan. Begitu. Kalau enggak nantinya repot. Kita nggak paham mana modal, mana untung, kita nggak ngerti gitu. Repot gitu. Iya, campur aduk akhirnya jadi repot. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa gua udah sedekah tapi usaha gua hancur gitu. Padahal bisa jadi kalau kita ngobrol tuh dengan para pembisnis yang anjlok-anjlok nih, coba zakatnya. Kita suka cek zakat. Bermasalah enggak? Kalau enggak bermasalah, nanti kita baru cek barang lain. Karena ini urutan-urutan penyakit dalam bisnis yang menyebabkan menurun. Ini yang paling pokok. Yang kayak begini nih. Singkatnya kalau kita dagang atau bisnis, kita bertanyalah sama kiai di lingkungan kita, bagaimana aturan Islam bagi orang ini nih. Kalau ditanya, emang entenya udah dagang? Belum, yang penting saya dapat ilmu dulu supaya saya benar. Itu penting untuk kita bertanya supaya kita jangan sampai salah dalam beragama ini. Jadi banyak orang dagang yang hancur karena salah di dalam tataran. Jadi bahasa gampangnya, yang penting udah ngeluarin 2,5%. Itu rumus orang tuh. 2,5%-nya kemana ini? Kan ada aturannya ini. Yang penting 2,5% aja. Ya kagak begitu. Jadi ibarat baju sama pembantu, yang penting gue udah cuci walaupun air got gitu. Ya kan kagak bersih-bersih juga, bukan nyuci juga, ada aturannya gitu. Nah ini hal yang paling penting di dalam agama begitu. Nggak boleh selagu-lagunya, hancur aja pokoknya kalau selagu-lagunya dalam hidup. Orang lebih demikian. Allah. Baik. Iya. Gimana Beh? Gimana? Iya dagang. Iya. Oh iya. Kalau kita nggak dapat dengan, jadi kan ngitungnya 1 tahun abangku. Makanya sebetulnya zakat itu ringan. Jadi gini, di dalam dagang ini, dalam dagang disuruh ngitungnya 1 tahun. Umpamanya mulai dagangnya abang kita kapan? 1 Januari, maka mulai besok 1 Januari dihitung tuh ada berapa duit, ada berapa barang. Biar gampang, duit cash ada 20 juta yang berbentuk barang, kecap, tetek, bengkel macam, ada nilainya 70 juta. Tapi bentuknya barang, berarti 70 plus 20 kan 90 juta. Ini baru zakat 2,5%. Kalau nggak ada ya nggak zakat.
Kalau kita dagang, tapi saya sih nggak nyampe segitu, 80 juta boro-boro, ya berarti kita sebetulnya masih miskin, masih berhak menerima zakat, begitu bang, begitu, belum zakat, belum, karena kita masih susah, begitu, masih susah begitu. Jadi agama tuh tidak kaku, tidak. Sebetulnya duit ini suruh gantian doang. Kenapa disebutnya miskin? Bisa aja sekarang kita pengusaha umpamanya hari ini, besok itu miskin, boleh kita nerima gantian. Kan gantian doang ini. Nah, abang kita nih pengusaha, sekarang saya miskin, jadi orang miskin. Abang kita bagi zakat sama kita. Nah, kita usahanya maju. Abang kita menurun, namanya Allah kan kadang perputaran. Bisa aja terjadi. Nah, saya bakal zakat. Nah, agama tuh begitu, dan itu indahnya kan. Karena itu ya, ya. Allah alam. Baik. Ini kayaknya duitnya pada banyak-banyak nanya ini. Demen ini. Kalau udah omongan duit ini, nggak apa-apa. Sekarang ada di dalam membedakan pastinya susah. Ini kan kadang-kadang kita lihat kan, ini orang fakir, ini orang miskin. Karena kita pakai orang miskin itu jadi satu aja. Enggak apa-apa. Tidak dibagi tiga, jadi dibagi yang 2/3 itu makin miskin, yang 1/3 buat wanita. Iya. Itu boleh. Boleh aja. Terus kalau yang 1/3 ini, karena belum ngaji itu mampu. Misalnya tadi 80 juta kan begitu. Iya. Nah kebetulan di daerah kita cuma mungkin ada 5 ngaji gitu, atau mungkin yang kita Iya, jadi ngitungnya sekelurahan aja bang. Iya, jangan kalau sekelurahan luas, bukan se-RT gitu. Begitu. Jadi kalau kita kita nggak apa-apa, masjid sebelah. Kalau abang kita ini termasuk usahanya umpamanya suatu saat kita maju, itu sampai dari mulai RT, RW, lurah. Jadi kita bisa kebagi itu semuanya. Itu begitu, gitu. Bisa kayak begitu nantinya bang. Cara ngebaginya. Jadi sehingga nggak apa-apa kamu sebelah, nggak jadi masalah begitu. Seperti itu cara baginya. Iya. Pokoknya kita Islam ini indah, enak. Kalau dijalanin dan nggak besar, PPN aja 10% bang, PPN, bener nggak? Kita belanja di Indomaret 10%, Islam cuma 2,5%, dikit, gitu. Tapi 2,5% ini bikin memajukan usaha, karena ini mematuhi perintah Allah. Kalau kita benar, gitu, kurang lebih begitu, benar. Iya baik Ustaz. Iya boleh. Iya. Beras. Iya. Itu beras fidyah ataukah beras sedekah? Oh, bahasanya fidyah. Wah, saya harus ajar ini cara-cara mensiasatinya ya. Jadi begini, artinya yang kaya juga dapat begitu ya. Iya baik. Emang jadi kendala nih kayak begini nih. Makanya kadang kiai itu ada ajaran hela. Kalau dulu di Betawi ada gerobak digoyang-goyang. Jadi caranya begini, kalau memang kasusnya kayak begitu sedasan. Dan itu kalau saya mau tanya nih contoh kasus di Haji Basir ada kayak begitu. Baik, baik. Ya, kalau memang kasusnya kayak begitu, itu kan real agamanya yang jatuh fidyah. Ketika yang ngambil adalah yang mustahik, fakir miskin, itu baru jadi, yang lain enggak. Iya, umpamanya nih gini, nih yang nyolat ini kan ada 50, iya, yang miskin cuman ada 5 umpamanya, maka yang jadi 5 orang ini doang, yang lain kagak jadi. Iya, kalau kita ke orang kaya ya dosa. Makanya cara nyelamatinnya bagaimana begitu. Bagusnya kita jangan ngambil kalau memang fidyah. Ini bagaimana? Nih sebetulnya ini cara yang saya tidak mau ngajarin cara ini, karena ini saya kurang suka. Tapi kalau kasusnya begitu kasihan juga masyarakat kita gitu. Bagaimana nih biar halal semuanya? Caranya begini. Yang saya tuh sebetulnya tidak mau ngajarin ini, meski ada ajarannya kurang bagus. Namanya hela. Contoh, apa tuh abang kita namanya siapa? Pak Sumadi. Baik.
Umpamanya beliau ini mau fidyah. Ini bagaimana ini buat orang tuanya? Nih, bagaimana biar halal semua? Nah, kata Bang Sumadi, umpamanya Pak Wadi ini orang miskin, umpamanya diajarin caranya begini nih, caranya. Umpamanya fidyahnya berapa? Biar gampang 100 kilo gitu ya. 100 mud. Jadi kan 1 kintal ya. 1 kintal beras. Kan 2 karung gede tuh. Maka dikasih Pak Wadi sebagai orang miskin, kita cari orang miskin satu. Ya, nih caranya sebelum tahlilan, sebelum kalau ke masjid, sebelum dibawa nih, cari orang miskin satu. Anggap deh Pak Wadi orang miskin. Pak Wadi, ini adalah beras fidyah yang berjumlah 100 mud untuk membayar puasa yang ditinggalkan oleh abah saya selama 3 tahun 10 hari. Kan sebulan 30 betul ya? Iya kan, 3 bulan 10 hari, 3 tahun 10 hari kan? Iya 100 kilo kan? Iya gitu, sejumlah sekian. Kata Pak Wadi nih, kita ajarin harus ustadznya. Saya terima beras fidyah ini dan saya kembalikan lagi ke Pak Sumadi. Begitu. Saya hadiahkan lagi ke Pak Madi. Begitu. Maka beras itu milik Bapak. Fidyahnya udah punya dia, udah lunas. Maka milik si orang yang punya musibah ini. Sudah Sani, yang punya musibah nih, kan udah diterima sama dia, dibalikin lagi, disedekahin. Saya sedekahin lagi sama Pak Madi. Kata Pak Madi, ya udah saya terima. Jadi fidyah udah. Nah, karena ini beras ini bukan fidyah, beras sedekah dari orang yang berfidyah, maka Pak Madi bawa ke masjid, bagi semua orang. Namanya helah namanya. Helah tuh ngakal-ngakali. Tuh saya mau kurang mau. Gitu. Kenapa tuh? Oh iya, sedekah wadi, sedekahnya mah sebagai orang miskin gitu istilah kata. Sedekah orang miskin. Itu yang terjadi. Apa? Iya, secara fikih sah, kan fidyahnya buat dia. Sah. Kan udah dibagi sama dia, dibagi kemari, udah dibagi sama sahibul musibah, dibagi sama semua orang, kan itu beras sedekah namanya.